Shalom semua, ini firman yang saya simpan dulu lagi hingga sekarang, sudah bertahun-tahun lamanya, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini saya pegang dengan betul-betul dalam hati saya simpan, dan apapun situasi keadaan saya gunakan firman ini untuk menguatkan saya. Jadi ini adalah firman yang selalu saya katakan sekiranya hatiku diserang dalam situasi yang tidak baik, masalah, hawa nafsu terhadap orang, dan kita tahu bukan ini saja, banyak lagi. Dan itu membuat saya sangat menyukai firman ini, dan ini ada 3 poin yang saya ambil untuk kita pelajari. Pertama, jaga hati berarti melepaskan segala kepahitan. Contoh, perkataan kawan atau orang yang menyakitkan, kita tidak simpan dalam hati, melainkan kita lepaskan. Begitu juga masa lalu kita dan dendam yang tersimpan pada siapapun itu harus dilepaskan pengampunan, supaya hati kita tidak terikat lagi. Kesakitan dan penolakan, hinaan yang kita alami itu terlepas. Dari semua itu, dengan itu hati terasa ringan, memang akan mencucurkan air mata, tapi akhirnya kita yang gembira. Ada damai, sejahtera, dan sukacita yang Tuhan berikan. Mintalah itu dan Dia akan berikan. Oke, yang kedua, jaga hati agar memiliki kerendahan hati. Jadi hati yang rendah hati tidak meninggikan dirinya, dan itu dapat dilihat orang sekeliling. Menjadi contoh seperti Yesus yang hidup di bumi ini, menjalani hidup menyembah Allah, menjadikan Allah sumber segala sesuatu baginya. Dengan itu dia mengandalkan Allah dalam setiap perbuatannya, jadi dengan kelembutan kata dan menyatakan kebenaran yang ada di hati Yesus di dalam Bapa kepada kita semua di luar sana. Singkatnya, jadi saksi bagi manusia seperti Yesus hidup dalam Bapa, itu saksi. Dan kita hidup di dalam Yesus yang sudah bersama Bapa, dan kita menjadi saksi Yesus yang berjalan di bumi ini. Oke, yang ketiga, hidup yang jujur di hadapan Tuhan, mencari hatinya Tuhan seperti Daud. Mengenal hatinya Tuhan dengan mencari tempat yang sunyi dan berkata kepadanya hati ke hati. Dengan hati yang jujur kepadanya, sebab tiada yang tersembunyi bagi Tuhan, bukan bermaksud Tuhan tahu dan kita tidak mengatakan semua yang ada di dalam hati kita, melainkan kita mengatakan semuanya dengan jujur hati yang ingin mengenal pribadinya, mencari Dia. Dia boleh berkata kepada siapa saja orang, angin, alam, sekitar semuanya, sebab itu ciptaannya. Dan ya, firman, setiap ayat di Alkitab itu hidup, dan dari situ kita dapat mendengarnya lebih jelas. Baiklah, ini saja. Tuhan ingin hati ke hati, itu hubungan yang dekat pada Tuhan. Itu yang kita perlukan. Itu mencari Dia, mencari kehendak Dia, mengenal pribadinya yang lebih dalam. Dan terima kasih, God bless you.